Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini, saya berikan judul Keadilan Muncul Terbalik. Saya ambil dari Habakuk pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimaknya. Firman Tuhan berkata, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk berkaitan dengan kondisi bangsa Israel yang begitu sangat tidak peduli akan firman Tuhan. Dan Nabi Habakuk ini melihat, menyaksikan bangsa Israel ini berbuat jahat, memutar balik keadilan, melakukan penindasan, dan nampaknya Tuhan itu diam. Oleh sebab itu dia berdoa, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Sebelum kita membahas tentang Nabi Habakuk ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita beberapa hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Ada kasus-kasus yang mungkin menjadi perhatian kita dan mungkin juga kita ada yang tidak tahu. Ini saya ambil dari Google ya Bapak Ibu Saudara. Berduka cita atas wafatnya dan hukum dan keadilan. Ya, ini salah satu ungkapan kekecewaan warga terhadap hukum dan keadilan. Bapak Ibu Saudara, memang kasus yang muncul akhir-akhir ini sensitif. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara ada banyak kasus ketika dibawa ke meja pengadilan yang seharusnya itu benar, itu bisa menjadi salah. Yang seharusnya benar itu bisa menjadi tidak diperjuangkan. Sebaliknya saudara, yang salah itu bisa menjadi benar. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada berita berkata seperti ini. Maling ayam di penjara, koruptor ratusan miliar dibiarkan bebas. Saudara, ini sebuah realita ya. Ramai hukuman, ini mantan menteri ya saudara ya, setara bocah pencuri ayam tetangga. Publik berkata, lucu negeriku ini. Saudara, ini sebuah realita, kita nggak bisa pungkiri. Dan mungkin di antara kita pun mengalami itu. Seharusnya kita itu posisinya benar, tapi kita menjadi bersalah. Saudara, itu realita. Ya, seharusnya posisi kita ini salah, kok jadi benar? Nah, ini sebuah realita saudara bahwa hukum itu terbalik. Pengkhotbah pun pernah berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di bawah tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, kata pengkhotbah, di situ terdapat ketidakadilan. Saudara, ini firman Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebetulnya juga berbicara tentang ketidakadilan.
Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus buat sehingga dia diperlakukan seperti itu di atas kayu salib? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita melihat saudara kita diperlakukan seperti itu, bahkan mungkin diri kita sendiri mengalaminya. Saudara sadari bahwa guru kita, Tuhan Yesus itu sudah mengalaminya dengan mati di atas kayu salib. Kematiannya itu sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang Yesus sudah lakukan sehingga dia diperlakukan seperti itu, saudara. Hukum itu menjadi terbalik, begitu ya. Kalau kita lihat orang salah bisa menjadi benar, sebaliknya orang benar bisa menjadi salah. Ini ada seorang saudara, pemuda bernama Stefanus. Dia bekerja di sebuah perusahaan bonafit. Dia orang jujur dan punya integritas yang tinggi. Dia punya atasannya ini korup, saudara. Nah, Stefanus ini berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan benar sebagai seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Tapi pimpinannya ini korup. Karena pimpinannya korup, gak bisa ajak kerja sama Stefanus ini. Akhirnya apa saudara? Justru pimpinannya ini memberikan laporan yang buruk kepada perusahaan yang lebih atas dari dia, supaya memecat Stefanus ini. Dan akhirnya saudara, Stefanus yang jujur, yang baik, yang punya integritas, dipecat saudara. Untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Saudara, ini realita. Dan mungkin itu juga yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Saudara, hal seperti inilah yang dilihat oleh Habakuk. Habakuk melihat bahwa orang yang benar kok menjadi salah. Orang yang seharusnya memperoleh haknya kehilangan haknya. Orang yang memiliki integritas justru ditindas. Inilah kemudian yang dilihat oleh Habakuk, dan Habakuk kemudian berkata, seperti yang kita baca tadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Tempat pengadilan itu kehilangan kekuatannya. Tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, kita melihat ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Habakuk. Dan kita akan melihat juga jawaban Allah kepada Habakuk. Sementara dia melihat bahwa hukum itu sudah terbalik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Jadi Habakuk ini melihat, Bapak Ibu Saudara, ketidakadilan terjadi. Dan mungkin juga Habakuk ini mengalami. Tapi Tuhan, kau gak dengar aku. Aku berteriak, aku berseru, tetapi engkau tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara. Saudara, mungkin di antara kita juga sama seperti Habakuk. Tuhan, aku ini sudah jaga integritas. Aku ini sudah baik. Aku ini tidak koruptor. Aku ini tidak melakukan kecurangan. Cukup aku yang divonis melakukan korupsi. Justru aku yang dipecat. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengalami hal itu. Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau Tuhan? Saudara, inilah suara Habakuk pada waktu itu. Engkau enggak tolong aku. Dan mungkin juga itu yang dialami oleh saudara kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, yang mengalami ketidakadilan. Namun di tengah-tengah ketidakmengertian dari Habakuk ini, Tuhan itu menjawab. Akulah yang akan membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum orang Israel yang memutar balik keadilan itu tadi. Aku ini yang akan membangkitkan orang Kasdim.
Dan betul Bapak Ibu Saudara, tahun 597 Tuhan mengizinkan Babel yang sekarang Irak ya, untuk menaklukkan Yerusalem. Ini tahun 597. Namun timbul pertanyaan lagi dari Habakuk. Mengapa Tuhan harus memakai bangsa Kasdim yang lebih jahat untuk menghukum Israel? Habakuk tanya, mengapa Tuhan? Kasdim ini, Babel ini kan lebih jahat dari Israel. Sekarang kamu pakai untuk menghukum Israel. Kemudian Tuhan itu menjawab, sebab bangsa Kasdim, setelah bangsa Kasdim menyelesaikan tugas sebagai alat penghakiman bagi Israel, maka Allah akan menghukum bangsa Kasdim. Ini kita bisa lihat di dalam Habakuk 2 ayat 6-10. Nah betul Bapak Ibu Saudara, sekitar tahun 539, sebelum Masehi ya ini ya, saya lupa tulis SM di sini. Sebelum Masehi, Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Media Persia ini yang sekarang itu adalah negara Iran. Posisinya ada di sini Bapak Ibu Saudara, lingkaran biru ini. Ya. Kemudian Iran ini menaklukkan Babel, Irak pada waktu itu. Pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti itu Tuhan menjawab kepada Habakuk. Habakuk belum melihat Bapak Ibu Saudara, Babel menaklukkan Yerusalem. Habakuk juga belum melihat Media Persia menaklukkan Babel pada waktu itu. Belum melihat. Tapi Tuhan sudah menjawabnya. Nah, dari jawaban dari Allah ini, kita bisa belajar bahwa Allah itu pasti menghukum orang yang telah menjungkir balikan hukum keadilan. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin orang itu akan luput dari hukuman kalau orang itu sudah berbuat salah. Itu tidak mungkin. Firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang-orang itu menjungkir balikkan keadilan, nanti satu hari pasti dia akan dapat hukuman. Entah kapan itu. Masalah waktu itu masalah Tuhan. Bisa 10 tahun ke depan, bisa 5 tahun ke depan, bisa minggu depan, atau bukan mungkin juga bisa 15 tahun ke depan. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun yang pasti, kalau orang sudah menjungkir balikkan keadilan, orang ini pasti tidak akan luput dari hukuman. Ini inti dari jawaban dari Tuhan kepada Habakuk pada waktu itu yang hidup kurang lebih 600 sampai 500 sebelum Masehi. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang Yahudi ini sebagai orang-orang yang nampak beribadah tetapi melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan, kamu itu tidak mungkin luput dari hukuman. Saudara, hati-hati. Ya. Kita harus waspada. Kalau kita merasa bahwa kita ini pelaku memutarbalikkan keadilan, cepat kita bertobat. Karena bagi Tuhan selalu ada kesempatan bagi orang yang bertobat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita memutarbalikkan keadilan, kemudian hidup kita baik-baik saja, dan kita merasa oh Tuhan setuju dengan hidup saya, padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Bapak Ibu Saudara. Roma
2 ayat yang ketiga, hai engkau manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nampaknya dari pernyataan-pernyataan ini, pernyataan Paulus, pernyataan Tuhan Yesus, orang-orang ini sedang merasa, oh aku gak mungkin dihukum. Oh aku ini lolos gitu. Tapi Paulus mengingatkan, engkau tidak akan luput dari hukuman. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat setiap orang yang memutarbalikkan keadilan, yang nampaknya lolos, Tuhan berkata, setiap mereka pasti akan mendapatkan balasan menurut perbuatan mereka. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana respon Habakuk ketika berhadapan dengan keadilan muncul terbalik. Kita akan lihat bagaimana respon Habakuk. Karena pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Babel itu belum menghancurkan Yerusalem. Tuhan itu masih berfirman. Itu ke depan Habakuk pasti terjadi. Jadi Habakuk itu belum melihat, Bapak Ibu Saudara. Belum melihat bahwa pembelaan Tuhan. Belum melihat pertolongan Tuhan. Yang terjadi adalah masih penindasan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon Habakuk ketika berhadapan dengan hukum keadilan itu muncul terbalik. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Yang pertama, Habakuk berkata, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Habakuk. Percaya walau tidak melihat. Saudara, sama dengan kita. Mungkin kita kecewa karena kita melihat keadilan muncul terbalik. Mari kita belajar sama seperti Habakuk. Kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Kita yakin bahwa satu hari Tuhan itu pasti akan menolong kita. Satu hari Tuhan akan membebaskan kita. Satu hari Tuhan akan membela kita. Satu hari. Walaupun sekarang mungkin kita mengalami ketidakadilan itu. Saudara, berbicara percaya walau tidak melihat, kita bisa belajar percaya itu dari Abraham. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham ini berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, hal yang sama seharusnya juga ada di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi korban dari ketidakadilan itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah, namun kita belajar untuk percaya. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya bahwa Allah satu hari pasti melaksanakan janjinya. Percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan oleh Abraham. Dan itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dia tidak melihat,
bangsa Babel itu datang menyerang Yerusalem, tapi dia percaya. Dia yakin. Pengkhotbah berkata di dalam hati, Pengkhotbah 3 ayat 17, Allah akan mengadili baik orang yang benar ataupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudara, kita harus yakin, kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara engkau mengalami itu hari ini, namun percayalah bahwa satu hari Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon Habakuk ketika dia harus berhadapan dengan ketidakadilan, ketika dia melihat keadilan itu muncul terbalik. Habakuk 3 ayat 16. Di situ dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerangkan. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Habakuk itu adalah selain percaya walaupun tidak melihat. Yang kedua, Habakuk ini tenang. Saudara, ketika engkau mengalami masa-masa yang tidak adil, kuasai dirimu. Tenang. Tenang. Tenang walaupun kita menanti. Tenang, saudara. Di dalam ketenangan itu, kata firman Tuhan, ada kekuatan. Di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Ya, Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada kekuatan. Nah, sekarang saudara, saya akan bagikan kira-kira bagaimana kita bisa menjadi tenang sementara keadilan itu terbalik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau orang sedang menanti melihat hukum itu kebalik ya, biasanya kan khawatir, banyak kekhawatiran. Yang pertama, saudara, jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Kita yakin, saudara, kita mengalahkan kekhawatiran, kita meyakini Tuhan pegang kendali. Kalau saya harus mengalami ini, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Tuhan yang memelihara hidup saya. Jangan khawatir. Yang kedua, saudara, jangan mendua hati. Sebab orang yang mendua hati, kata firman, tidak akan tenang dalam hidupnya. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Jangan mendua hati. Pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Kalau di dalam diri kita itu masih kepikir, oh aku mau pergi ke orang pinter, oh aku mau ke ini, dukun-dukun, gitu. Saudara, kamu gak akan tenang hidupmu. Kita tetapkan hati kita satu, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar untuk menguasai diri. Kuasai diri. Kuasai diri. Kuasai diri. Kuasai diri, saudara, dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini akan menolong kita untuk kita bisa menjadi tenang. Ketika kita merasa keadilan itu muncul terbaik.
Yang pertama tadi ya, jangan khawatir, serahkan sama Tuhan. Kedua, jangan mendua hati, yakin Tuhan itu pasti menolong kita. Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Yang ketiga, kita kuasai diri. Kuasai diri, jadilah tenang. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Habakuk percaya walau tidak melihat. Habakuk tenang walaupun hukum terbalik. Sehingga Habakuk tetap mampu menjalani hidupnya dengan kekuatan surgawi. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya di tengah-tengah masa yang sulit yang dialami oleh Habakuk, Habakuk itu mampu untuk menjalani hidupnya dengan kekuatan surgawi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil pengadilan mengecewakan, hasil vonis mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Padahal keselamatan belum datang, tapi dia yakin, dia percaya, walau dia tidak melihat. Allah Tuhanku, itulah kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hidup itu mengecewakan, ya. Namun Habakuk ini mampu untuk menghadapi situasi yang begitu sangat sulit, sangat berat. Dan seperti janji Tuhan, satu hari Tuhan itu pasti genapi. Tuhan itu pasti genapi. Dan itu pasti terjadi. Saudara, ini pengalaman yang tidak mudah. Kalau saya baca ini saudara, sebetulnya saya balik lagi ya, bersaksi tentang sakit saya. Memang sakit saya ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan ketidakadilan. Namun saya katakan itu ada kaitannya dengan keputusasaan. Bayangkan saudara, saya sakit waktu itu sudah putus asa ya. Namun saya merasakan firman Tuhan ini begitu hidup. Hari-hari yang saya lalui selama berbulan-bulan itu sangat mengecewakan sekali. Doa-doa saya supaya saya disembuhkan itu tidak menghasilkan sama sekali. Ya. Kambing domba semua terhalau dari kurungan. Tidak ada sapi dalam kandang. Namun saudara, saya belajar apa yang saya lakukan. Tenang, kuasai dirimu. Saya belajar percaya melihat Tuhan sudah berjanji, saya bakal disembuhkan, saya pegang itu, saya bakal sembuh. Saya bakal sembuh. Saya bakal sembuh. Itu yang saya tanamkan. Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Jadi saudara, sakit saya itu mengerikan sekali sebetulnya. Dan kesembuhannya itu butuh waktu yang lama. Kapan Pak Robi tepatnya sembuh? Saya katakan kemungkinan saudara, sembuh saya betul-betul sudah normal pulih itu baru seminggu atau 2 minggu ini. Pak Robi lihatnya dari mana? Lihatnya saya dari sini Pak, Bapak-bapak. Kalau dulu saya angkat tangan begini, di sini saya itu narik. Sakit. Nah itu ada yang kasih tahu. Ini sakit saya, sekarang sudah tidak sakit lagi Pak, Bapak Ibu saudara. Kanan kiri itu sama. Nah ada yang kasih tahu dulu waktu saya sakit. Bapak waktu sakit asam lambung sampai ini enggak?
sampai ini enggak? Bahu enggak? Sampai, saya katakan. Wah, itu sudah parah, Pak. Jadi nampaknya Bapak Ibu Saudara, usus saya itu mesle itu ada kaitannya dengan sini. Dan saya kasih tahu, Pak, Bapak Ibu Saudara, itu baru hilang. Mesle di usus saya itu baru pulih, itu baru beberapa hari, minggu ini. Sudah tidak sakit lagi. Saya berkata kepada istri, ini saya sudah tidak sakit ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, usus saya mesle itu untuk balik ke posisi normal, ya, itu butuh sekitar 2 tahun saya rasa. Ini sekarang sudah tidak sakit lagi di leher sini. Dulu saudara, waktu saya sakit ini tegang terus. Saya putus asa waktu itu. Namun saya belajar untuk menguasai diri dan janji Tuhan betul-betul dikenapi, posisinya bisa pulih. Nah, ini mungkin tidak ada kaitannya dengan ketidakadilan ya. Tapi ini kaitannya dengan keputusasaan, saudara. Saudara mungkin sekarang mengalami yang disebut dengan putus asa karena mendapatkan ketidakadilan. Karena keadilan itu muncul terbalik. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah tolong saya, Tuhan yang sama juga pasti akan tolong Bapak Ibu Saudara tiba waktunya nanti. Satu hari pasti Tuhan akan menolong. Kapan itu kita nggak tahu. Belajar percaya saja, belajar setia saja, Tuhan pasti akan tolong. Bapak Ibu Saudara, Yusuf pernah mengalami ketidakadilan. Karena iri, maka Yusuf dijual menjadi budak. Setelah dijual menjadi budak, saudara, ini kan ketidakadilan. Apa salahku memang? Sampai aku itu diperlakukan menjadi seperti budak. Aku punya pekerjaan-pekerjaan yang hina seperti ini. Orang buang muka sama aku. Orang tidak mau kasih pandang sama aku. Apa salahku? Dosaku itu apa? Seolah-olah ya, mungkin ya Yusuf itu berkata seperti itu. Aku mengalami ketidakadilan seperti ini. Setelah itu saudara, sementara dia menjadi budak, nampaknya karirnya sebagai budak itu meningkat. Sehingga dia bisa dipercaya menjadi kepala dari budak di rumah Potifar. Wah, nampaknya hidupnya sudah mulai lebih baik nih, walaupun tetap budak. Setelah itu tragis saudara. Dipenjara untuk kejahatan yang tidak dilakukan. Wow saudara. Ini orang benar loh saudara. Ini orang benar loh saudara. Di mana Tuhan? Tidak tahu di mana Tuhan. Yusuf ini mirip dengan Habakuk. Tuhan, aku ini sudah berteriak penindasan. Tapi engkau tidak jawab. Aku sudah berkata tolong, tapi engkau tidak mau nolongku. Bahkan engkau itu menjerumuskan aku ke tempat yang lebih mengerikan lagi. Penjara, Bapak Ibu Saudara. Untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Saudara bayangkan kalau kita jadi Yusuf. Kira-kira gimana saudara? Saya mungkin ya, saya berpendapat di antara kita mungkin. Ketika Tuhan izinkan menjadi Yusuf, langsung meninggalkan imannya. Oh Tuhan sudah tidak ada. Tuhan itu tidak ada menjadi ateis. Atau mungkin beberapa di antara kita menjadi Yusuf, merasakan ketidakadilan langsung pindah keyakinan. Wah mungkin Tuhanku itu Tuhan yang salah. Tuhanku itu Tuhan yang memang manusia. Makanya pindah keyakinan. Mungkin saudara. Tapi beda dengan Yusuf. Beda dengan Habakuk. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah keputusasaan, Habakuk tetap setia. Yusuf tetap setia. Luar biasa. Saudara. Dan apa yang difirmankan Tuhan pada akhirnya? Sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Wow, saudara.
Wow, saudara. Ketika waktunya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Memang saudara, ketika kita menjalaninya itu tidak gampang, ya. Jadi budak itu tidak gampang. Gimana mau bersorak-sorai? Saya kira saudara, maksud bersorak-sorai dari Habakuk ini bukan dalam pengertian seperti dunia, ya. Saya percaya masuk bersorak-sorai di sini, beria-ria ini berbicara tentang kekuatan ilahi yang ada di dalam Habakuk untuk bisa menanggungnya. Sama dengan saya waktu saya sakit kemarin. Ada kekuatan ilahi sehingga saya itu mampu untuk menanggung sakit itu. Sakitnya itu kayak gimana sih Pak Robi waktu itu? Saya itu mau gambarkan gimana ya Bapak Ibu Saudara. Susah saya mau gambarkan. Saya hanya bisa katakan seperti ini. Saya tidak nyangka ada sakit kayak begitu. Itu aja. Sampai rasanya saya itu, kalau Tuhan itu ada di depan saya gitu ya. Robi, kamu mau hidup di dunia atau mau mati? Saya akan langsung jawab, saya mau mati sekarang. Mungkin gambarannya itu seperti ini, Pak. Kan ini usus saya itu mesle ya. Neken jantung, neken semua, sehingga sendawa setiap 15 menit, saudara. Karena asam lambung yang tidak diobati tadi, sehingga akhirnya mesle kan ya, ususnya. Itu saya gambarkan mungkin seperti ini, saudara. Tangan saya, kalau dijepit sama mimbar ini, dan kejepit enggak keluar-keluar, itulah mungkin, saudara, gambarannya. Jadi maunya mati aja. Jadi kayak tangan gitu ya, tapi usus ini kejepit, saudara. Itu enggak bisa dibalikin, enggak bisa, kejepit terus gitu. Jadi saudara gimana? Anggap aja tanganmu dijepit gitu. Itu udah putus asa saya udah. Makanya saya itu seringkali berkata pada waktu itu, antara hidup dan mati, antara ada dan tidak ada. Kalau anak saya Michelle itu berkata, papa itu ya, kalau bangun pagi, makan, setelah itu tidur. Nanti bangun, makan lagi, tidur lagi. Sebetulnya saya itu kayak mati, saudara. Karena saya itu seolah-olah seperti menyangkali keberadaan saya. Menyangkali semua. Orang bilang saya, memang saudara, saya akhirnya memahami kenapa orang bilang asam lambung bisa stres. Kayak orang gila gitu. Karena saya ngalami, saudara. Itu nggak bisa hilang, sakit yang tidak bisa hilang, neken begitu terus yang nggak bisa lepas. Namun luar biasa, Tuhan itu berkata kepada saya, James, kamu nggak akan mati, kamu tetap hidup, aku akan sembuhin kamu. Itu yang saya pegang, saudara. Saya akan hidup, saya akan hidup, saya akan hidup. Tapi kondisi saya itu terus turun. Ini sekarang sudah naik 12 kilo. Bayangkan, ini anugerah Tuhan saya bisa naik 12 kilo. Kalau dulu itu turun. Saya sebetulnya makan banyak. Sampai anak saya berkata, papa ini makannya lebih banyak ya. Ususnya sudah mesle, ya saudara. Kemudian penyerapannya itu juga terganggu. Jadi nutrisi itu tidak bisa masuk ke tubuh itu dengan, tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan dan saya bisa menang. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara putus asa, bukan karena sakit, tetapi karena ketidakadilan. Seperti yang dihadapi oleh Habakuk, seperti yang dialami oleh Yusuf. Namun belajar kita percaya kepada Tuhan, kita pegang teguh firman Tuhan, satu hari Tuhan pasti akan menolong kita. Satu hari Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Supaya ketika kami merasa putus asa di dalam hidup ini, tolonglah kami untuk kami tetap percaya kepadamu, walaupun kami tidak melihat. Tolonglah kami untuk kami bisa tenang Tuhan, menghadapi semua situasi yang sulit ini.
Tuhan berkati jemaat-Mu supaya iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu supaya mereka bisa kuat di dalam Engkau, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan yang mereka hadapi. Sampai Engkau sendiri menyatakan firman-Mu, berfirman kepada mereka. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.